Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sangat-sangat bagus ya untuk kalian yang ingin mendalami seputar ruqyah, seputar jin, sihir, dan cara pengobatannya. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian. Di buku ini membahas sihir menurut bahasa, sihir dalam istilah syariat. Dan yang paling terpenting, buku ini ketika membahas jin, sihir, ruqyah, pengobatan lainnya, tentunya tidak di luar syariat. Dan di buku ini selalu membahas dasar-dasar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang paling penting untuk kita semua. Kemudian di buku ini juga dibahas tentang penangkalan sihir. Nah, ini juga pembahasan yang sangat unik gitu, pembahasan yang sangat bagus gitu. Yang pasti pembahasan ini dicari pada setiap manusia, setiap seseorang gitu. Ada di sini namanya sihir pemisah. Di sini dijelaskan sihir pemisah, definisi sihir pemisah, kemudian macam-macam sihir pemisah. Sihir-sihir pemisah itu kan macam-macam. Ada yang memisahkan suami istri, memisahkan orang tua dari anaknya, memisahkan dia dari kawannya, saudaranya. Ada juga yang memisahkan si dia dari bosnya gitu, bos kerjanya, sehingga bosnya ini benci banget akhirnya dipecat gitu kan. Seseorang yang terkena sihir pemisah di sini disebutkan, dijelaskan apa saja gejalanya gitu kan. Ada beberapa gejala. Nah, kalian bisa cek ya di buku ini. Kemudian pengobatannya. Nah, pengobatannya juga dibahas bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir pemisah gitu. Ayatnya apa saja gitu kan. Doanya apa saja dibahas semua di situ. Kemudian ada lagi namanya sihir mahabbah. Nah, ini namanya pelet gitu. Orang yang terkena pelet nih. Ini di sini ada gejala-gejalanya gitu. Kemudian di sini juga dibahas bagaimana cara kerja sihir mahabbah itu gitu. Nah, kemudian kita buka lagi lembarannya. Nah, di sini ada sihir yang dihalalkan. Nah, kalian bingung kan kok sihir ada yang dihalalkan? Kalau kalian bingung, nanti kalian bisa pelajari ya buku ini gitu. Di sini dijelaskan semuanya. Atau pantengin terus YouTube Ruqyah Syariah. Klik subscribe-nya, notifikasinya supaya tidak tertinggal info-info dari kami. Nah, di sini ada pengobatan sihir mahabbah. Jadi orang yang terkena pelet, ini ada cara pengobatannya. Apa bedanya sama sihir pemisah? Pengobatannya beda. Biasanya beda teknik, beda ayat gitu. Kemudian ada lagi namanya sihir tahyil, mengelabui pandangan. Sihir tahyil ini dia seperti contoh. Misalnya suami ngelihat istri selingkuh gitu, tapi istri itu nggak selingkuh gitu. Jadi dia ini semacam halusinasi gitu, semacam halusinasi, dan akhirnya apa? Ribut terus rumah tangga, akhirnya cerai. Nah, biasanya itu terkadang dia terkena sihir mengelabui pandangan, terkena sihir tahyil. Kemudian di sini juga ada ciri-cirinya, gejalanya, gejala sihir tahyil. Kemudian di sini juga ada cara menghilangkan sihir tahyil. Kemudian ada sihir pembuat gila. Di sini disebutkan gejala-gejala sihir pembuat gila. Terkadang orang yang menjadi gila itu disebabkan adanya gangguan jin ataupun sihir gitu. Tapi itu enggak 100% ya. Enggak semua orang gila itu disebabkan gangguan jin ataupun sihir. Sebagian. Ada juga mereka yang mungkin terlalu banyak beban pikirannya, beban perasaan, akhirnya dia stres, gila. Tapi ada juga sebagian yang emang dia gila dikarenakan ulah daripada jin ataupun sihir. Dan di sini ada gejala-gejalanya, ciri-ciri khususnya. Kemudian di sini dijelaskan juga cara pengobatan sihir pembuat gila gitu. Jadi dibahas pengobatannya bagaimana, ayatnya apa saja, doanya bagaimana gitu, amalannya apa saja gitu. Kemudian di sini juga sihir pembuat kelesuan. Kalian yang tadinya rajin tiba-tiba jadi lesu, males. Bisa jadi kalian terkena sihir dari seseorang yang mungkin orang tersebut memiliki sifat hasad kepada kalian.
Tapi kita nggak boleh tiba-tiba ngelihat kawan kita rajin atau males, kita langsung katakan dia kena sihir. Bisa jadi emang moodnya lagi nggak bagus, mungkin dia lagi ada beban pikiran atau stres gitu kan. Jadi perlu diagnosa. Kemudian ada juga di sini namanya sihir suara panggilan. Nah, sihir suara panggilan ini sering terjadi juga pada masyarakat. Contoh, kita dipanggil, ternyata nggak ada yang manggil, itu kan berkali-kali. Akhirnya gara-gara panggilan itu kita kepikiran, akhirnya jadi gila gitu kan. Nah, di sini ada gejala-gejala sihir suara panggilannya. Kemudian dibahas juga cara pengobatannya seperti apa gitu. Kemudian di sini ada sihir pembawa penyakit. Nah, sihir pembawa penyakit ini biasanya orang yang sakit menaun tak kunjung sembuh. Nah, hati-hati yang sudah berobat ke medis, non medis, nggak sembuh juga bertahun-tahun. Nah, biasanya di sini ada gejala-gejala dari ilmu sihir. Hati-hati ya, harus diagnosa lebih dalam. Kemudian di sini juga dijelaskan pengobatan sihir pembawa penyakit gitu. Kemudian berikutnya di sini membahas sihir pendarahan. Bagaimana sihir pendarahan itu terjadi? Apakah sihir pendarahan itu dijelaskan semua di sini? Pengobatan sihir pendarahan lengkap semua penjelasannya. Tata caranya, pengobatannya dijelaskan semua secara rinci. Sangat bagus. Nah, kemudian ini sihir penghalang pernikahan gitu. Mungkin kalian yang mau nikah gagal gitu kan, berkali-kali gitu, gagal berkali-kali, bisa jadi kalian terkena sihir penghalang pernikahan. Dan di sini dibahas bagaimana sihir penghalang pernikahan itu terjadi. Kemudian dibahas juga ciri-ciri orang yang terkena penghalang pernikahan. Sihir penghalang pernikahan itu ada ciri-cirinya, ada gejala-gejalanya. Kalian harus pahami ini ya. Nah, kemudian di sini juga dibahas tentang pengobatannya bagaimana gitu kan. Ayatnya apa saja, doanya bagaimana gitu. Nah, di sini dibahas semua. Nah, kemudian beberapa catatan penting mengenai sihir gitu. Nah, banyak ya, masih banyak ya. Cuma yang saya bahas itu biasanya yang sering terjadi di lapangan. Nah, buku ini sangat-sangat bagus. Nah, contoh nih. Nah, isinya seperti ini. Jadi hadisnya ada, ya kan? Ayat Al-Qur'annya ada, gitu. Terkadang ada buku dia membahas A, membahas B, tapi nggak ada sumbernya, gitu kan? Kadang malesnya di situ, gitu. Kayak asal-asalan, gitu. Insya Allah buku ini sangat-sangat bagus untuk kalian yang mendalami seputar sihir, jin, ruqyah, dan lainnya. Hukum sihir dalam syariat Islam itu kan. Contoh nih, saya bacakan satu ya. Hukum tukang sihir dalam syariat Islam, pendapat Imam Malik. Imam Malik rahmatullah alaih berkata, tukang sihir yang melakukan penyihiran yang tidak dilakukan oleh orang lain untuknya, adapun perumpamaannya adalah sebagaimana yang difirmankan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, gitu kan. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Oleh karena itu, dalam hal ini saya berpendapat bahwa tukang sihir itu harus dibunuh jika hanya dia mengerjakan hal tersebut. Jika dia yang mengerjakan hal tersebut. Jadi ada juga pendapat tukang sihir itu halal darahnya gitu, harus dibunuh. Karena bahaya tukang sihir itu, sudah banyak sekali dia membunuh seseorang dengan ilmu sihirnya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah rahmatullah alaih berkata, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh gitu. Hal itu berdasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Umar, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Hafsah, Jundub bin Abdillah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad,
dan Umar bin Abdul Aziz. Itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan Malik gitu. Jadi tukang sihir itu ya hukuman yang pas gitu kan. Hukuman untuk tukang sihir itu adalah dibunuh, halal darahnya. Tapi ada juga sebagian ulama ya yang mengatakan cukup hanya dia bertaubat gitu. Nah, di sini jelas ya. Nah, jelas pengobatannya, sumbernya. Nah, ini ayat-ayatnya nih. Nah, ini ayat-ayatnya. Ya. Kalian yang mau beli buku ini silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagus ya. Sangat saya rekomendasikan untuk kalian. Tapi kalian ketika ingin belajar ruqyah, belajar ilmu-ilmu seperti ini ya, seputar jin, sihir, dan cara pengobatannya, kalian tidak boleh mengambil dari satu buku saja. Kalian di sini harus banyak-banyak membaca dari buku-buku lain. Yang tentunya buku tersebut tidak di luar syariat. Nah, itu yang terpenting. Akhirnya kalian tidak menjadi orang yang sesat ketika itu. Karena banyak sekarang pengobatan-pengobatan yang salah baca buku gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia main jimat, main-main buhul dan lain-lain. Nah, bahaya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel Ruqyah Syariah, bantu channel ini agar terus berkembang dan kami agar terus bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat.